Saya mau berkhotbah ini yang Tuhan taruh di hati-hati saya. Jangan sia-siakan anugerah Allah. Saya ulangi. Jangan sia-siakan anugerah Allah. 2 Korintus 6 ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Terjemahan lain, jangan menyia-nyiakan berita menakjubkan mengenai kebaikan Allah yang besar. Karena kami bekerja bersama-sama dengan Allah, maka kami mohon dengan sangat, janganlah kalian menyia-nyiakan kebaikan hati Allah itu, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saya teguhkan dari Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi atau menganggap remeh kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Firman Allah menyerukan kepada kita hari ini, jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Jangan anggap remeh waktu perkenanan ini. Ini adalah waktu kasih karunia. Ini adalah saat di mana Tuhan sedang membuka lebar pintu anugerah. Jangan sia-siakan. Akan ada waktunya pintu anugerah itu tertutup. Seperti kita ingat di awal COVID-19. Semua orang rindu beribadah ke dalam gereja, ke masjid, tapi tidak ada pintu untuk masuk. Harus ditutup. Jangan sia-siakan. Ini anugerah. Ini waktu yang sangat baik. Pergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selagi masih ada kesempatan. Jangan dianggap ini hanya sekedar kalau mau silakan, kalau tidak silakan. Bukan. Ini adalah kesempatan terbaik. Ini sudah menuju akhir zaman. Ini sudah menuju akhirat yang terakhir. Semua kita buka di Efesus 5 ayat 16. Tolong sebentar. Efesus 5 ayat 16 dikatakan seperti ini. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Tolong gunakan waktu yang ada ini seefektif mungkin. Selagi ada waktunya. 1 Petrus 4 ayat 2. 1 Petrus 4 ayat 2. Selagi ada waktunya. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menuruti keinginan manusia, tetapi menuruti kehendak Allah. Waktu yang sisa ini mari kita gunakan menurut kehendak Allah. Jangan ikuti hawa nafsunya, bersenang-senang, bersantai-santai. Jangan. Saya serukan
Tuhan taruh di hati saya untuk menyampaikan kepada jemaat, jangan sia-siakan kasih karunia Allah yang sangat menakjubkan ini. Mengapa kita harus menggunakan waktu yang baik? Yang pertama alasannya, sebab ada waktunya pintu penyelamatan itu ditutup. Pintu anugerah itu ditutup. Ada contoh di Matius 25 ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. 5 gadis yang bodoh yang akhirnya tertinggal sudah diberi kesempatan panjang bersama dengan 5 wanita yang bijaksana mempersiapkan minyak dan pelita. Tetapi 5 gadis bodoh itu menyia-nyiakan waktu yang diberi oleh Tuhan. Mereka tidak segera mempersiapkan dirinya. Mereka selalu berkata, masih ada waktu besok. Ayo kita tidur saja, kita santai saja. Tiba-tiba mempelai laki-laki datang. Dan mereka semua bangun sama-sama. Tapi sayang, minyak mereka tidak punya. Lalu mereka minta tolong kepada 5 gadis bijaksana supaya minyaknya dibagi. Tetapi tidak punya untuk dibagi. Lalu mereka pergi mempersiapkan diri setelah waktunya mepet sekali. Lalu akhirnya tidak ada waktu cukup mempersiapkannya, maka pintu ditutup. Jemaat Tuhan, saya tidak tahu kenapa Tuhan menyuruh saya mengingatkan jemaat ini dengan pokok ini. Mungkin ada banyak di antara kita yang masih sibuk dengan dirinya saja. Prioritas-prioritasnya masih keliru. Belum Tuhan dan kebenarannya. Ayo berbalik segera. Bertobat segera. Prioritaskan Tuhan. Utamakan Tuhan. Supaya pada waktu dia datang kita tidak kedapatan terlambat. Jangan sia-siakan. Ini masih banyak waktu diberi oleh Tuhan untuk kita mengejar sekiranya ada ketinggalan di masa-masa yang lalu. Saya selalu bilang dengan Tuhan, maafkan saya Tuhan. Beberapa tahun lamanya saya tidak bisa full kepada gereja. Tapi sekarang saya mau mengejar waktu-waktu yang dulu terbuang. Saya berpikir dulu, saya melayani semua. Bukan melayani kehendakku. Itu pun saya merasa bahwa saya tetap melayani Tuhan. Tetapi tidak fokus. Terbagi ke sana, terbagi ke sana, terbagi ke sini. Sekarang Tuhan bilang jangan sia-siakan waktu yang ada ini. Saya mohon kalau ada di antara kita yang fokusnya masih terbagi. Mari arahkan hidupmu. Utamakan Tuhan dalam hidupmu. Silakan kerjakan yang lain. Tetapi Tuhan harus yang terutama. Itulah nyanyian kita yang berkata, yang terutama
di dalam hidup ini memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Kalau engkau belum ada pelayanan, ambil pelayanan sebelum terlambat. Besok semua orang akan menyesal yang tidak mengisi waktunya dengan hal-hal kerajaan sorga. Sekarang seperti tidak ada perbedaan. Tapi baca kitab Maliaki pasal 4. Tuhan bilang, aku akan buat perbedaan. Mereka yang melayani, yang beribadah dengan mereka yang tidak beribadah dan tidak melayani. Nanti akan terlihat di hadapan Raja segala raja. Oleh sebab itu, saya disuruh menyerukan pagi ini kepada jemaat Tuhan yang terkasih ini. Jangan sia-siakan waktumu. Pergunakan seluruh kesempatan tersedia semaksimal mungkin. Tuhan sudah buka tangannya lebar-lebar menunggu memberkati kita. Setiap kali saya kirim WA ke grup gereja kita untuk mengajak kita berdoa, beribadah, di hati saya selalu ada pernyataan ini. Tuhan menunggu mau memberkati kita. Itu bukan hanya sekedar pikiran gembala. Sungguh itu lahir dari doa. Ingatkan jemaat supaya mereka konser doa, supaya mereka beribadah. Karena aku menunggu, kata Tuhan, mau memberkati mereka. Kalau itu saja kita tidak lulus, sebenarnya cuma 2 yang diminta Tuhan. Konser doa, ibadah raya, kita tidak bisa lulus. Sungguh kita masih sangat kurang. Mari kita lulus minimal 2 pokok ini. Kenapa kita harus tidak boleh menyia-nyiakan anugerah? Jangan lupa anugerah yang ada, yang sudah kita terima itu dapat terlepas, dapat hilang. Jangan lupa, walaupun kita sudah terima keselamatan, itu bisa hilang kalau kita tidak menjaganya. Itu bisa terlepas lagi. Dalam kekristenan, soal keselamatan, ada 2 kepercayaan. Jangan terpengaruh. Saya mau kasih tahu apa yang kita pegang. Yang pertama, Calvinis berkata keselamatan tidak bisa hilang. Kalau sudah diselamatkan, mau berdosa bagaimanapun dia tetap selamat. Itu tidak betul. Alkitab tidak pernah bilang itu. Itu tafsiran saja. Maka saya bilang kemarin Jumat, jangan terpatok di dalam perkataan, kesimpulan, tafsiran. Tafsiran itu pandangan manusia. Seharusnya tafsiran itu untuk memperjelas harafiah yang kurang jelas. Jangan sampai mengaburkan. Alkitab bilang keselamatan bisa hilang. Itu ditunjukkan di dalam Alkitab. Kita menganut pikiran Armenia. Kita ini penganut teologi Armenia yang mengatakan keselamatan bisa hilang. Tapi teman-teman kita di Calvinis berkata keselamatan tidak bisa hilang. Tapi kita berkata keselamatan bisa hilang. Di mana itu terlihat? Lukas 15 menceritakan tentang anak yang hilang. Intinya
ayat ini menjelaskan tentang anak yang bungsu, yang hilang, yang memilih meninggalkan bapaknya dan pergi ke negeri yang jauh dan berpoya-poya memboroskan harta miliknya. Dan dikatakan Alkitab, dia terhilang. Keselamatan bisa hilang kalau kita tidak merawatnya, menjaganya, kita bisa terhilang dari hadapan Allah. Judas Iskariot itu jelas terhilang. Sudah menjadi murid Yesus. Hanya 12 orang. Dan dia satu-satunya terhilang dari 12 orang itu. Maka jaga kasih karunia ini. Hargai, jangan anggap remeh kasih karunia ini. Ini kesempatan yang luar biasa. Waktunya meraih sebanyak-banyaknya berkat Tuhan. Perkenanan Tuhan. Kita mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Bukan sekedar dapat berkat. Tapi menarik hati Tuhan berkenan kepada kita. Menarik hati Tuhan senang kepada kita. Sungguh tidak ada anak emas. Di dalam Tuhan tidak ada anak emas karena kelahiran. Tetapi kita akan menjadi orang yang disukai Tuhan kalau kita bersungguh-sungguh dengan Dia dan firman-Nya. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Itulah sebabnya Musa pernah berkata kepada Israel, "Hei Israel," katanya, "hidup ini pilihan." Saya baca di Ulangan 30:19. "Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu." Hidup ini pilihan. Kita bisa memilih hari ini rekreasi atau ke gereja. Terserah kita. Kita bisa pilih hari ini tidur di rumah atau ke gereja. Kita bisa pilih bekerja atau ke rumah Tuhan. Tetapi saya ingatkan supaya pilihlah Tuhan dan kerajaannya yang terutama. Maka engkau akan melihat anugerah masa kini dan anugerah kekekalan. Kita tidak hanya memerlukan anugerah masa kini, tapi kita butuh anugerah kekekalan. Dan itu jauh lebih penting dari anugerah masa kini. Masa kini kalau kita sudah bisa makan, minum, berpakaian, tinggal di satu rumah, itu sudah cukup. Kita tidak perlu harus kaya raya. Kita tidak perlu harus memiliki banyak harta. Tetapi di sorga besok tidak bisa hanya sekedar cukup. Kita harus masuk secara pasti. Maka jangan sia-siakan anugerah ini. Pemuda-pemudi, saya dorong, serahkan hidupmu, anak-anakku, lebih kepada Tuhan. Karena apa yang kau kerjakan sekarang akan berakibat pada hidupmu di masa tuamu. Saya sudah menyaksikan banyak orang percaya di dunia. Bukan ribuan lagi menurut saya. Puluhan ribu. Saya sudah lihat orang percaya mulai dari barat sampai ke timur negeri ini. Sampai kepada beberapa negara. Saya sudah melihat orang-orang yang tekun kepada Tuhan di masa mudanya terpelihara di masa tuanya. Itu sudah jelas. Mereka tidak menyusahkan
keturunannya di masa tua kalau mereka tekun kepada Tuhan di masa mudanya. Mari gunakan sepenuhnya waktu-waktu ini dengan benar. Yang ketiga, Alkitab menasihati kita, kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sewaktu sekarang waktu aku tidak hadir. Kerjakan keselamatanmu ini dengan benar. Saya berkali-kali bilang, surga itu murah hati. Surga itu tidak ribet. Pokoknya lakukan bagianmu yang diperintahkan Tuhan, engkau berbahagia. Lakukan bagianmu, pasti kau beruntung. Urusan kita dengan Tuhan bukan supaya Tuhan dapat untung, kita dapat untung, tidak. Semua untuk kita. Tuhan hanya memberi, Tuhan tidak minta apa-apa. Tuhan kita tidak minta apapun, kecuali kita diminta melakukan bagian kita demi kebaikan kita. Lakukanlah bagianmu, maka kau akan bahagia. Bahagia secara jasmani, bahagia secara rohani. Mari berlomba-lomba, seperti yang beliau katakan tadi. Mari berlomba. Apa yang beliau terima itu akibat dari komitmen yang terus beliau bangun. Berdoa ke gereja bukan setahun, 2 tahun lagi beliau lakukan. Sejak dulu, sejak beliau ada di sini, komitmen konser doa, bahkan MP3 dulu. Kami selalu melihat beliau pulang dari kantor Boyolali, tidak ke rumah, langsung ke gereja. Itu tidak mudah. Saya tahu, sebagai gembala saya mengamatinya. Itu tidak mudah. Tetapi buahnya di masa tua ini. Beliau sudah mau pensiun. Mau pensiun, bekerja dari sini ke Boyolali tidak mudah. Bayangkan kalau ditugaskan lagi ke luar kota yang lebih jauh, seperti cerita teman-teman beliau. Ada yang ke Purwokerto. Bayangkan kalau di masa tua seperti ini harus meninggalkan keluarga, kos lagi di kota lain. Masa muda mungkin lebih mudah, tapi tidak. Malah didekatkan, dekat rumah. Ini buah, sesungguhnya ini buah dari komitmen-komitmen yang panjang. Mungkin lama beliau berharap segera itu terjadi. Tapi waktu Tuhan itulah yang terbaik. Mari jemaat, saya dorong lewat renungan ini. Mari tambahkan sedikit lagi kesungguhanmu kepada Tuhan. Tambahkan lagi waktumu untuk mengabdi kepada Tuhan dan melakukan pekerjaannya. Tadi beliau bilang secara supranatural diberikan stola. Lalu beliau artikan beban pelayanan. Saya koreksi sedikit, ya Ibu. Pelayanan itu kehormatan. Pelayanan itu kehormatan. Harus bersukacita kalau Tuhan masih memberikan kita kepercayaan. Itu dari Tuhan. Kepercayaan itu mahal. Kalau juragan di dunia saja menghargai tenaga, pikiran,
orang yang bekerja pada dia. Masa Tuhan tidak? Tuhan pasti menghargai kita. Saya baca lagi Yohanes 11. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab ia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Itulah yang ada di dalam Tuhan. Tadi Yohanes menyinggung, sepanjang perjalanan hidup kita ada selalu yang baru. Itu benar. Karena Alkitab berkata, di dalam kepenuhan Kristus kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Tuhan tidak kekurangan apapun untuk menolong kita. Itu sungguh. Tuhan tidak kekurangan apapun untuk menolong kita. Tapi pertanyaannya, seberapa besar pengabdian kita kepada Tuhan? Seberapa besar kita layak dihargai? Itu pertanyaan penting. Seberapa besar kita kira-kira layak dihargai? Seperti murid-murid Yesus pernah berkata kepada salah seorang perwira, dikatakan, Tuhan, Engkau layak menolong orang ini. Karena murid-murid Yesus melihat betapa besar pengorbanan perwira itu kepada pekerjaan Tuhan. Maka murid-muridnya mengatakan kepada Yesus, Yesus, jangan lewati dia. Engkau layak menolong dia. Kalau Tuhan lewat sekarang di antara kita, siapa yang akan berkata, Tuhan, Engkau layak menolong saya karena saya sudah begini-begini. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Itu pesan Tuhan di minggu ini. Kita boleh memilih sesungguhnya, bersantai atau bersungguh-sungguh, berdoa atau nonton TV. Kita boleh bermain handphone atau dengar firman. Itu pilihan. Tapi saya serukan, tolong, inilah suara Tuhan bagi kita hari ini. Saya berani bertanggung jawab mengatakan, ini sungguh suara Tuhan. Saya dapat kebenaran ini setelah selesai berdoa berulang-ulang. Saya berdoa, lalu disuruh saya membaca ayat ini. Kemudian saya tutup, saya pikir udahlah paling untuk saya. Saya mengatakan terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kemudian saya berdoa lagi, besoknya berdoa lagi, diingatkan ayat ini. Akhirnya saya berkeputusan, oh berarti Tuhan mau ini disampaikan. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Jangan sia-siakan. Tuhan sudah memberikan kita anugerah. Kita sudah dipilihnya menjadi anaknya. Hargai itu. Itu tidak semua orang dapat. Banyak orang menyembah Allah menurut pemahamannya, tetapi tidak. Mereka tidak jumpa Tuhan yang sesungguhnya. Kita ini sudah dipilih oleh Tuhan dari tengah-tengah dunia. Bukan karena kesalehan. Tiap hari saya berkata kepada Tuhan, bukan karena kesalehanku, Tuhan Engkau tangkap aku. Bukan karena kesalehanku, Tuhan dengar doaku. Tapi hanya oleh anugerah-Mu semata-mata. Ini anugerah Tuhan. Jangan sia-siakan. Ibaratnya ada pesta rebutan. Ayo segera berlari. Mari kita rebut kesempatan
anugerah yang luar biasa ini. Mari gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Ini anugerah Tuhan. Ini kesempatan, ini raih. Judas Iskariot itu terhilang hanya perkara kecil. Dia menjual Yesus demi uang. Dia tinggalkan Yesus. Dikorbankan Yesus. 30 keping perak itu tidak mahal. Saya pernah memeriksa kursnya ke rupiah. Hanya 5.880.000. 30 keping perak itu dikurskan di dalam kurs rupiah hanya 5.880.000. Maka saya berpikir, inilah kebiasaan banyak orang. Mereka meninggalkan ibadah, mereka meninggalkan pelayanan bukan karena perkara-perkara yang mahal, hanya perkara-perkara kecil, hanya urusan rekreasi, hanya urusan berkunjung ke rumah teman, hanya urusan arisan, hanya urusan-urusan yang tidak bernilai sebenarnya reuni. Lalu mereka meninggalkan gereja. Sama dengan Judas Iskariot. 30 keping perak itu tidak mahal. Orang mengabaikan pekerjaan Tuhan bukan karena urusan yang mahal. Hanya urusan sederhana. Urusan malas. Tidak ke rumah Tuhan, malas. Tidak ke rumah Tuhan, ada urusan kecil. Jadi ada banyak orang menyia-nyiakan anugerah dari Tuhan hanya perkara kecil. Judas Iskariot, bayangkan 3,5 tahun makan bersama, tidur di dalam tempat yang sama, melayani bersama Yesus. Bahkan dia diposisikan terhormat sebagai bendaharanya Yesus. Tetapi hanya urusan 30 keping perak dia gagal sampai akhirnya. Banyak orang memulai tapi gagal pada akhirnya. Kenapa? Hanya karena perkara-perkara kecil. Maka saya serukan dari mimbar yang kudus ini kepada kita semua. Mari kita makin sungguh-sungguh sedikit lagi dengan Tuhan. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan yang sudah diberi kepadamu. Kalau Tuhan memberi kamu kepercayaan, mari hargai kepercayaan itu. Alkitab berkata, siapa setia dalam perkara kecil, Tuhan kasih perkara besar. Saya ingat, saya memulai pelayanan. Waktu saya memulai pelayanan 36 yang tahun lalu. Pertama kali saya diizinkan Tuhan melayani ke daerah Sumowono Desa, pedalaman. Jalannya tanah liat, kalau hujan lumpur semua. Saya masih ingat, saya jalan dari kota Sumowono, kecamatan ke pedalaman Gambang Walo, Porot, itu memakai sepatu dilepas, ditenteng. Karena jalannya tidak bisa dilalui. Tapi juga pada akhirnya saya juga sudah terima kepercayaan dari Tuhan lebih besar. Maka jangan lihat permulaan dari segala sesuatu. Permulaan segala sesuatu selalu sederhana. Tetapi bisa berakhir dengan mulia asal kita setia, tabah melakukannya dengan berharap terus kepada pertolongan Tuhan. Termasuk pekerjaanmu sehari-hari. Kalau kau sedang memulai sesuatu, mulailah. Keberhasilan itu langkah pertamanya
memulai, bukan berangan-angan. Banyak orang berangan-angan menjadi sesuatu di hadapan Tuhan. Tetapi waktu Tuhan memberikan dia kepercayaan pada awalnya, dia menganggapnya tidak terlalu berharga. Hargailah setiap anugerah Tuhan, maka engkau akan melihat mahkota pada akhirnya. Tidak pernah ada mahkota di awal dalam kehidupan apapun. Mahkota itu selalu di akhir. Penghargaan itu selalu di akhir. Bonus itu selalu di akhir. Maka jangan sia-siakan. Itu sekali lagi pesannya Tuhan. Jangan anggap remeh. Jangan anggap enteng. Jangan kecilkan anugerah Tuhan dalam pikiran hatimu. Hargai semahal-mahalnya. Pergunakan waktumu sebaik-baiknya bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Itulah pesan Tuhan.